Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Ultimate Course with me, Uncle Is. This is online speaking class Ultimate Course with the hashtag ngomong aja dulu, dare to speak and dare to dream. Today we will learn grammar for speaking about sentence or kalimat. This is the outline. First, about definition. Second, about sentence types. Third, about problems. And fourth, about exercise. Definition. It is about definition and formulas. Definition atau pengertian, sentence atau kalimat adalah suatu konstruksi gramatikal yang mengandung suatu pikiran yang utuh. Sentence terbentuk dari satu atau lebih clause, di mana paling tidak ada satu independent clause yang terdiri atas subject and predicate. Formulas. Suatu independent clause tersusun dari subject and predicate. Ada banyak kemungkinan kombinasi subject dan predicate atau sentence pattern atau pola kalimat yang akan dihasilkan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, subject plus verb transitive plus direct object. For example, I just sent an email. Di sini I sebagai subject, send sebagai verb transitive, and an email sebagai direct object. Yang kedua, subject plus verb transitive plus indirect object plus direct object. For example, I just sent you an email. I here as a subject, send as a verb transitive, you as indirect object, and an email as a direct object. Sebelum kita ke sana, kata kerja transitif adalah kata kerja yang memerlukan objek, sedangkan kata kerja intransitif adalah kata kerja yang tidak memerlukan objek. Oke, kita lanjutkan. Formula yang ketiga, subject plus verb transitive plus or without adverb. For example, he speaks slowly. He here as a subject, speaks as verb intransitive, and slowly as an adverb. Formula yang keempat adalah subject plus linking verb plus noun atau adjective. For example, he is a scientist. He here as a subject, is as a linking verb, and a scientist as a noun. Sentence type atau tipe-tipe dari kalimat. Sentence types could be based on structure or based on use. Jadi, tipe dari suatu kalimat bisa berdasarkan dari strukturnya dan bisa juga berdasarkan dari kegunaannya. Yang pertama, apabila kita meninjau suatu kalimat tipe kalimat berdasarkan strukturnya, di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah simple sentence, yang kedua adalah compound sentence, yang ketiga ada complex sentence, dan yang keempat adalah compound complex sentence. Yang pertama, simple sentence. Simple sentence adalah suatu kalimat yang terdiri dari satu independent clause. For example, the ship arrives late. The ship's here as a subject and arrives as a verb or predicate. Sebelum kita melanjutkan, saya sedikit mau membahas tentang clause ya. Clause adalah suatu susunan kata yang mempunyai subjek dan predikat tersendiri. Nah, macam-macam dari clause itu adalah independent clause atau independent clause atau suatu klausa yang dia bisa berdiri sendiri dan
Dependent clause yaitu suatu klausa yang dia tidak bisa berdiri sendiri atau dia bergantung pada independent clause. Oke, kita lanjutkan. Compound sentence yaitu suatu kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause. For example, I borrowed him the book but he didn't read it. I borrowed him the book adalah first independent clause dan he didn't read it itu adalah the second independent clause. Jadi ini seolah-olah sebetulnya terdiri dari dua kalimat yang dijadikan satu, yaitu I borrowed him the book dan yang kalimat kedua he didn't read it menjadi satu kalimat compound, yaitu I borrowed him the book but he didn't read it. Yang ketiga, complex sentence. Complex sentence adalah suatu kalimat yang terdiri dari satu independent clause dan satu atau lebih dependent clause. For example, I was sleeping when you called. I was sleeping here as a independent clause and when you called as a dependent clause. Jadi sebetulnya kalimat ini mungkin bisa berasal dari suatu simple sentence atau kalimat simple, yaitu I was sleeping last night, for example ya. Sedangkan last night-nya diganti dengan clause when you called, sehingga dia menjadi suatu complex sentence. I was sleeping sebagai independent clause dan when you called sebagai dependent clause sebagai pengganti adverb of time, last night misalkan seperti itu. Oke, yang keempat adalah compound complex sentence, yaitu suatu kalimat yang merupakan kombinasi dari compound dan complex sentence. For example, though Mitchell prefers watching romantic film, he rented the late spy thriller, and he enjoyed it very much. Though Mitchell prefers watching romantic films di sini sebagai dependent clause, he rented the late spy thriller sebagai independent clause yang pertama dan he enjoyed it very much sebagai independent clause yang kedua. Jadi itu suatu kalimat, tipe kalimat berdasarkan strukturnya. Kemudian yang berikutnya, tipe kalimat berdasarkan penggunaannya. Di sini juga ada 4. Yang pertama adalah declarative sentence, yang kedua interrogative sentence, yang ketiga exclamatory sentence, dan yang keempat adalah imperative sentence. Declarative sentence ini di dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai kalimat pernyataan ya. Jadi di sini adalah suatu kalimat untuk menyatakan suatu pernyataan. For example, the weather is cold. Oke. Yang kedua adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Di sini kalimatnya untuk membuat suatu pertanyaan. For example, how far is the grocery store from here? Nah, jadi dia sebagai suatu kalimat tanya dan biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga adalah exclamatory sentence atau kalimat seru ya, untuk mengungkapkan suatu perasaan yang kuat. For example, how cruel you are. Dan biasanya exclamatory sentence ditandai dengan tanda seru atau exclamatory mark ya. Dan yang terakhir adalah imperative sentence untuk memerintah atau memberi petunjuk atau meminta, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kalimat perintah. For example, let me think about it. Jadi kita meminta orang lain untuk kita menyatakan kita akan memikirkan lebih dulu. Oke, itu tadi tipe kalimat berdasarkan penggunaannya, yaitu deklaratif, interrogative, exclamatory, dan imperative sentence. Yang berikutnya, problems. Di sini ada sentence fragment and run-on sentence. Yang pertama adalah sentence fragment. Di sini sentence fragment dan run-on sentence adalah masalah-masalah pada
topic sentence, sentence fragment merupakan incomplete sentence atau kalimat yang tidak lengkap namun beraksi seakan-akan complete sentence. For example, dari sentence fragment contohnya di sini adalah because I enjoy cooking. Nah, seharusnya kita menghilangkan kata because di sini untuk membuat kalimat ini menjadi kalimat yang utuh, karena because di situ membuat kalimatnya menjadi tidak utuh gitu ya. Oke, yang kedua adalah run on sentence, yaitu run on sentence adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih independent clause namun tidak terhubung dengan benar. Contoh dari run on sentence yang pertama adalah the test begins in a few minutes, you get your pen and paper ready. Nah, di sini seharusnya kalimat ini terdiri dari dua kalimat, yaitu yang pertama the test begins in a few minutes dan yang kedua adalah get your pen and paper ready. Oke, yang terakhir exercise. First, please make a presentation about the concept of sentence by speaking in front of class in 2 minutes. Second, answer spontaneously every random question regarding sentence from your teacher. Third, please make a short conversation, minimum 15 sentences with your pair by using declarative sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and imperative sentence. Dan yang terakhir, make at least one example of each sentence type. Jadi di sini contohnya, contoh dari sentence type berdasarkan kegunaannya dan juga berdasarkan strukturnya ya. Jadi masing-masing 4, jadi total 8 contoh. Okay, thank you for your attention, and this credit to this presentation templates that created by SlidesGo, including icons by Flaticon and infographics and images by Freepik. Okay, thank you for your attention. Hopefully it will help you to understand about the sentence. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.